Apa kabar pecinta jazz semuanya? Sekarang saya sudah bersama Mas Taufik Raharja, ini dari Prambanan Jazz Festival ya. Kita akan ngobrol banyak karena sebentar lagi ya, di awal Juli akan ada pagelaran Prambanan Jazz Festival 2026. Apa kabar Mas Taufik? Sehat? Alhamdulillah Mas Aji sehat. Oke. Ya, Mas Taufik, sebelum ke event yang tahun ini, mungkin kita sedikit flashback dulu ya. Kalau nggak salah Mhm. kan dimulai tahun 2015 bulan Oktober kalau nggak salah ya, awal mula Betul, Prambanan Jazz betul. itu. Mungkin bisa cerita dulu. Dulu awal mula itu sebetulnya apa yang melatar belakangi sehingga menentukan lokasinya di Prambanan dan namanya Prambanan Jazz Festival. Itu pasti ada historinya. Itu bisa Betul. diceritakan Mas Taufik. Iya, kalau mau flashback di 2015 ya, sebenarnya ini tidak kami siapkan sebagai sebuah festival yang besar seperti sekarang. Jadi awalnya itu kami konsep sebagai konser tunggal yang terselenggarakan di salah satu ballroom yang ada di hotel yang ada di Jogja waktu itu. Terus kemudian di wak- di tahun 2015 kami sudah kontrak dengan artis internasional Kenny G sebagai salah satu line up-nya dan eh, atas dasar mungkin karena pertimbangan bisnis ya. Kemudian dari pihak hotelnya membatalkan karena sebenarnya ini adalah eh, pekerjaan bersama kami sebagai selaku promotor terus kemudian disupport dari pihak hotel. Tapi karena apa namanya dari pihak hotel merasa ya mungkin secara demand marketnya tidak cukup kuat, promosinya singkat dan sebagainya seperti itu, akhirnya kami memutuskan untuk konsep itu berubah menjadi outdoor. Jogja di tahun tersebut itu kesulitan untuk mendapatkan venue yang cukup proper dengan kapasitas yang cukup besar gitu ya. Terus kemudian kami memilih dari beberapa tempat itu ternyata jatuh eh, pertimbangannya sebenarnya ada dua gitu. Ada semangat untuk eh, apa namanya memberi apa namanya memaksimalkan ruang-ruang publik yang ada di Jogja dan sekitarnya gitu dan terpilihlah eh, Prambanan dan Borobudur gitu. Tapi secara akses yang lebih mudah untuk dipersiapkan secara infrastruktur itu adalah Borobudur. Kemudian kami memilih Prambanan. Kemudian kami memilih Prambanan itu sebagai venue. Kemudian secara singkat Prambanan kami membuat apa namanya membuat brand Prambanan Jazz Festival Internasional Musik Festival sebenarnya seperti itu. Kemudian di tahun tersebut kami karena juga pertimbangannya kan karena eventnya harus terselenggara relasi kami dengan agensi artis luar negeri harus tetap dijaga karena secara bisnis kami juga memperhitungkan kerjasama berikutnya gitu ya artis-artis siapa saja yang akan kami bawa gitu kami juga tidak ingin menciderai mereka terkait soal apa namanya kerjasama ini akhirnya kami memutuskan untuk menggeser venue-nya menjadi Prambanan Jazz di Candi Prambanan gitu ya secara semangatnya akhirnya terus kemudian berubah menjadi apa namanya secara cita-cita kan sebenarnya dari sisi foundernya juga pengen ya melihat bahwa di Indonesia, di negara kita punya banyak potensi eh, lokasi seperti ini gitu. Benchmark di beberapa festival musik atau konser musik yang ada di luar, mereka bisa eh, apa namanya memaksimalkan potensi eh, alamnya, potensi yang dimiliki sebagai background di mana konser atau festival itu terselenggara. Kemudian kami semangatnya itu sederhana itu, tapi akhirnya terus kemudian menjadi semangat yang cukup besar, ada kolaborasi heritage dan musik dan akhirnya jadi banyak nilai-nilai yang mencoba kami masukkan dalam festival ini. Sejarah-sejarahnya sih seperti ya sejarah singkatnya. Jadi akhirnya terus kemudian kami memilih ini menjadi sebuah festival tahunan yang setiap tahunnya selalu ada ini apa namanya perkembangan selalu selalu
mencoba mencari format yang pas gitu. Yang tadinya cuman di 2015 cuma satu malam, di tahun kedua menjadi eh, 2 hari dengan 2 panggung, di tahun ketiga menjadi 3 hari dan 2 panggung dan sebagainya. Itu proses sampai dengan tahun sekarang gitu. Ya, menarik Mas Taufik. Artinya bahwa Prambanan Jazz berarti dimulainya 2016 ya, dari cerita tadi ya sampai sekarang. Nah, itu waktu COVID, COVID sempat virtual ya, kalau nggak salah ya, Mas Taufik ya. Tetap jalan tapi Iya, virtual ya, atau gimana? betul. Kalau dimulainya tetap di 2015, Mas. Karena jadi 2015 itu adalah Prambanan Jazz International Music Festival. Oh, oke. eh Kami buat, tapi konsepnya bukan festival yang seperti sekarang ya, konser satu malam gitu aja. Ya, mulai dari sore terus kemudian sampai dengan malam hari gitu di satu panggung saja gitu. Terus kemudian di tahun 2020 pada saat COVID kami tetap terselenggara dengan semangat yang sama. Semua proses produksinya kami lakukan di Candi Prambanan, menghadirkan artisnya, tim dan sebagainya. Cuman hanya bisa dinikmati secara virtual, tidak ada penonton yang ada di sana. Jadi konsepnya live dari Candi Prambanan gitu. Ini Ya, kenapa Mas kami Taufik, lakukan? ini dari Hmm. perjalanan berarti kan kalau 2015 berarti 11 kali ya, sudah 11 sampai Betul, 11. 2000 Jadi 2006 tahun ya. Nah, mm-mm, dari 11 tahun itu apa saja perubahan-perubahan signifikan yang dilakukan mm-mm. oleh teman-teman supaya Prambanan Jazz Festival ini makin ke sini makin bagus? Itu bisa dijelaskan, disampaikan Mas Taufik. Iya. Kalau melihat secara proses perkembangannya Prambanan Jazz Festival sampai di tahun ke-11 kemarin terakhir gitu ya, itu banyak sekali kami melakukan adaptasi, baik itu dari sisi kurasi musiknya, adaptasi dari bagaimana strategi promosinya, strategi time manajemennya, banyak apa namanya eh, kerja-kerja festival yang tadinya kami lakukan eh, apa namanya dengan tim yang bersama-sama kita, istilahnya eh, kita mulai dari nol nih, terus kemudian berangkat mm, maju bersama, terus kemudian sampai di titik ini gitu. Jadi eh, itu itu mengalami banyak sekali perubahan karena kalau kita ngelihat ya secara generasi saja ya, Prambanan Jazz di tahun pertama anggap saja seperti itu, secara penonton, bagaimana mereka apa namanya mengakses informasi, cara mendapatkan tiket, penontonnya itu tuh sudah sangat berbeda di tahun yang ke-11 ini gitu. Jadi itu yang harus kami lakukan, adaptasi untuk apa namanya untuk mendapatkan festival yang kami inginkan, dan festival ini juga harus sustain gitu ya, berkelanjutan, dan akhirnya berkelanjutan itu dari banyak apa namanya aspek, akhirnya berkelanjutan dari sisi ekonominya, berkelanjutan dari sisi lingkungannya, berkelanjutan dari sisi lain-lain yang kemudian eh, kami menganggap Prambanan Jazz di tahun tahun-tahun belakang ini sudah mulai eh, di dititipi banyak value untuk disampaikan kepada, karena penontonnya sudah semakin masif, orang banyak datang gitu ya, mau dikasih sesuatu apapun gitu, dan mereka akan welcome gitu tentang eh, apa nilai budaya, tentang nilai lingkungan, tentang eh, nilai-nilai yang kami perlu transfer kepada generasi yang lebih muda gitu ya. Karena secara apa namanya riset yang saya lakukan gitu ya, penontonnya Prambanan Jazz itu range usianya sekarang didominasi di 25 sampai dengan 35 tahun. Tapi konsep festivalnya itu sudah mulai berubah menjadi family friendly festival, festival yang bisa dinikmati oleh semua umur gitu ya. Akhirnya program pun juga beradaptasi. Kita kembangkan menjadi adanya I'm Just a Kid gitu ya. Untuk apa namanya untuk melahirkan bibit-bibit baru musisi-musisi jazz gitu. Musisi-musisi. Kemudian ada line up yang lebih apa
senior gitu ya, yang legend gitu yang kami hadirkan gitu. Mungkin line up tersebut di era-era itu belum banyak festival seperti sekarang. Akhirnya juga banyak yang eh, generasi-generasi Gen Z yang membelikan tiket untuk apa namanya orang tua mereka untuk sengaja dihadirkan situ untuk bisa menonton dan menikmati experience festival di Prambanan Jaya seperti itu. Jadi eh, perjalanannya cukup banyak dan kami selalu mencoba untuk s- bertransformasi dan beradaptasi dengan segala sesuatu yang terjadi sekarang. Iya. Kalau kita amati kan sebetulnya Prambanan Jazz Festival ini bukan hanya sekedar kita nonton saja ya, tapi ada beberapa Betul. kegiatan value ya yang punya Mhm. nilai lebih yang diadakan. Mungkin bisa Mhm. diceritakan ya sejauh perkembangan itu sebetulnya di Prambanan Jazz itu selain ya ada konser sebetulnya ada apa? Termasuk Iya. nanti Mhm. disinggung untuk 2026 itu akan ada apa lagi gitu ya? Ada sesuatu yang Mhm. baru nggak gitu ya? Silakan Mas Iya, Taufik. betul. Betul. Menariknya eh, kami bisa bereksplorasi lebih, justru tertantang secara kreativitas menggunakan eh, Candi Prambanan dengan segala term and conditionnya gitu ya. Yang tadinya kami memilih apa namanya ada ikon Hanoman dan Roro Jonggrang gitu, tapi secara perjalanannya evaluasi berjalan tidak saja kami lakukan, tetapi juga dengan Kementerian Kebudayaan gitu ya. Terus kemudian di tahun yang kalau nggak salah dimulai di tahun setelah pandemi gitu sudah tidak bisa lagi menggunakan Hanoman karena Hanoman itu dianggap sebagai bukan dianggap sebagai dewa yang tidak boleh digunakan. Akhirnya terus kemudian kami mengeksplor relief-relief yang di candi gitu sebagai apa namanya bagian dari proses kreatif untuk untuk membuat commission artist. Kami bekerja sama dengan Commission Artist yang tahun lalu dengan Indi Guerrillas, tahun ini dengan Eko Nugroho. Itu sebenarnya merespon relief-relief yang ada di candi, pohon hayat, apa namanya satwa, flora yang ada muncul yang ada di relief gitu. Experience itu sudah memberikan experience yang berbeda perwajahan dari festival. Baik itu perwajahan dari sisi promosinya dan perwajahan dari sisi festivalnya nanti gitu. Akan ada sesuatu karya-karya yang nanti bisa dinikmati penonton Prambanan Jazz Festival. Kemudian experience yang lain yang kami suguhkan itu ada cultural escape ya yang selalu hadir setiap tahun itu perjalanan menuju ke Prambanan Jazz Festival gitu ya akan selalu banyak apa namanya tambahannya. Orang datang karena didominasi yang datang ke Prambanan Jazz Festival itu ternyata bukan orang Jogja, 70% datang dari luar kota yang artinya mereka datang ke sini ya mencoba untuk memberikan sesuatu yang lebih kepada mereka gitu. Tidak sekadar nonton festivalnya, tetapi juga ada sesuatu yang lain yang bisa diekspor di Jogja ini. Ada bisa trip ke Kota Gede, trip ke Malioboro, trip dari candi ke candi gitu. Kalau ngomong soal kompleks Candi Prambanan juga ternyata kan kompleksnya cukup besar dan itu ada banyak candi di sana. Ada Candi Sewu, itu Candi Bubrah dan macam-macam gitu. Jadi bisa ekspor di sana. Kemudian ada MJ Sekit pasti ya, sama kids area yang memang secara segmentasi untuk anak-anak. Terus kemudian untuk orang tua yang memang ingin membawa anaknya, orang tua masih tetap merasa nyaman nonton apa namanya menikmati musiknya, kemudian dan merasa aman juga untuk menitipkan anaknya ke area gitu. Kemudian ada yang lain itu ini berkain ke Prambanan Jazz gitu, experience untuk nonton festival tapi dengan wastra Nusantara, bisa dengan batik, bisa dengan lurik, tenun gitu dan mm, macam-macam gitu ya. Yang berkain ke Prambanan Jazz Festival gitu. Dan beberapa experience lain yang kami suguhkan ya. Karena kita ngomongin soal apa namanya semangat festival kan artinya ini menjadi melting point untuk eh, lintas generasi dan di situ akan terjadi interaksi di berbagai generasi dan yang kami harapkan ya eh, tidak saja juga menikmati konser apa namanya pertunjukan musiknya tetapi juga soal kulinernya, perbincangannya di sana, ketemu dengan siapa dan siapa gitu itu menjadi sesuatu
nilai tambah untuk hadir ke Prambanan Jazz Festival karena konsepnya juga outdoor, nyaman, lapangan rumput gitu ya, background Candi Prambanan gitu, dan experience yang tidak bisa setiap saat dinikmati dan di konser atau festival yang lain seperti itu. Ya, Mas Taufik, ini tadi sempat dijelaskan ya, secara marketable tadi saya amati juga line up yang tahun 2026 juga seperti itu ya. Artinya bahwa target ya penonton dari anak muda sampai bahkan mungkin usia sampai 60 ya ternyata di cover ya karena ada Betul, Michael betul. Onturok ya. Ini saya pikir Mm-mm. bagus ya. Itu bisa memang itu target seperti itu dimulai dari tahun kapan ya? Atau memang itu sudah dibakukan seperti itu ya? Sebenarnya target itu tuh kami mulai em, di 2019 karena kami merasa semakin tahun demand orang untuk datang ke sebuah festival dan Prambanan Jazz itu semakin tinggi gitu. Artinya ini pasti akan ada apa namanya penambahan penonton dari orang yang tadinya belum pernah nonton karena terus kemudian terpapar informasi atau karena rekomendasi akhirnya terus kemudian nonton gitu. Dan dari situ eh, artinya penonton Prambanan Jazz di tahun pertama mereka masih tetap stay dan penonton Prambanan Jazz di era-era sekarang itu adalah pertumbuhan dari penonton-penonton yang terjadi di era sekarang gitu ya. Yang akhirnya terus kemudian secara line up kami kurasi benar gitu ya. Yang secara demand dan marketnya yang cocok sama mereka apa gitu. Yang secara kurasinya kami mencoba untuk masuk ke mereka gitu. Akhirnya terus kemudian pilihan-pilihan itu di 2019 kami sebelum itu kami sempat memunculkan dua juga di 2017 kalau nggak salah yaitu 90s festivalnya versi di Prambanan Jazz Festival gitu ya. Jadi ada 90s yang mereka ingin bernostalgia untuk menikmati konsep pertunjukan gitu ya. Terus kemudian dari situ ternyata memang dinikmati dan istilahnya orang ngerasa puas gitu. Artinya bahwa dari sisi kami sebagai kreator, kami terchallenge, oh, harus ada sesuatu yang lebih ini. Kami cari yang lebih legend lagi siapa gitu. Akhirnya terus kemudian di tahun kemarin ada Deloitte, Panburst gitu juga masuk gitu. Jadi sesuatu yang eh eh, apa? Jadi sesuatu yang istimewa buat sebuah festival gitu, menghadirkan mereka gitu ya. Dan apa namanya? eh, perilaku-perilaku unik yang terjadi yaitu tadi soal gengsi, membelikan tiket hanya untuk orang tuanya, nganterin orang tuanya nonton dengan kursi roda, eh, menikmati mereka menemani, terus kemudian pulang gitu, selesai selesai di line up si eh, apa generasi tersebut gitu. Dan sampai sekarang gitu kan akhirnya juga kami mencoba untuk menambah ini harus cari lagi apa ada sebagainya gitu. Sekaligus ya gitu ya ketika ketika ini sebagai sebuah pintu masuk ketika pintu masuknya orang sudah sangat nyaman di dalam rumah sudah nyaman gitu mau disuguhin apa saja kan orang jadi menikmati gitu ya kita mau ngasih value apa saja tentang apa namanya edukasi soal eh, apa genre jazz dan turunannya gitu terus soal kulinernya tentang di Jogja tentang nilai budayanya bahwa ternyata di candi tidak boleh begini tidak boleh begitu gitu-gitu hal yang sebenarnya eh, mitos soal Roro Jonggrang dan Badung Bondowoso yang sebenarnya tidak dibangun dalam satu malam, tetapi ini nenek kita punya nenek moyang yang luar biasa yang sebenarnya punya daya eh, pengetahuan yang luar biasa membangun Candi Prambanan gitu-gitu itu menjadi sesuatu yang eh, value lebih yang kita pengen gitu ya selain soal itu tadi apa namanya line up dan sebagainya gitu Oke. jadi kayak semacam jembatan apa namanya Iya. pintu masuk untuk kita ngasih banyak sekali nilai ke mereka. Oke, Mas Taufik, kalau bicara target dari penonton atau yang Mm-mm. sudah jalan kan pasti sudah diketahui ya. Pertumbuhan Betul. penonton dari tahun ke tahun itu bagaimana? Kemudian dikaitkan juga dengan harga tiketing. Itu Mm-mm. bagaimana Mas Taufik ya? Mm-mm. Ya, kalau secara pertumbuhan penonton itu di setiap tahun kalau di apa namanya ya
3 tahun terakhir ya, saya melihatnya seperti di tahun berarti ya, ada pertumbuhan tahun sebelumnya di 2 tahun lalu itu di eh, 45.000, kemudian di tahun kemarin itu 75.000. Kami menghitungnya secara admisi ya, secara kunjungan orang masuk ada dalam sebuah venue gitu. Dan ditargetkan tahun ini itu 90.000 dengan berhitung kapasitas maksimal di area yang kami gunakan gitu. Meskipun sampai dengan hari ini Prambanan Jazz Festival juga selalu beradaptasi secara ruang yang bisa kami gunakan di sana gitu. Yang kan ruangannya juga yang tadinya hanya satu lapangan terus kemudian nambah jadi 2 lapangan gitu. Itu yang itu yang terjadi gitu ya. Dan secara harga tiket sih sebenarnya, eh, kalau harga tiket itu lebih pada hitungan bisnis dari sisi eh, operasional. Kalau bisa dihitung gini, ketika kita mendatangkan banyak sekali artis internasional, artinya secara cost production itu jadinya akan semakin tinggi gitu. Terus kemudian line up-nya ditambah banyak artis Indonesianya atau artis-artis Indonesia yang legend-legend yang yang sebenarnya akan susah untuk dikumpulkan terus kemudian bisa berhasil dikumpulkan, itu pasti ada dealing soal harga ke mereka gitu ya, pasti gitu yang pengen kami hadirkan menjadi pertunjukan yang istimewa gitu. Itu linearnya ke sana sih sebenarnya kalau kita berbilang bilang bahwa kalau harga tiketnya pasti setiap tahun selalu ada eh, pertumbuhan dari pengunjung juga dari harga tiket gitu, dan disesuaikan dengan konsep experience yang juga akan dihadirkan gitu. Oke, baik. Sekarang kita fokus ke Pramana Jazz yang 2026 ya. Mungkin silakan Mm-mm. Mas Taufik bisa menjelaskan nilai lebih apa, mungkin itu bisa dari line up atau Mm-mm. dari apa ya, yang untuk Mm-mm. 2026 supaya kita jadi lebih ingin ya untuk nonton. Oh Silakan ya, Mas Taufik. mm-mm. Betul. Yang sudah sangat jelas kelihatan ya sebenarnya Permanent Jazz di 2026 ini, saya mulai dari yang pertama adalah soal komision artisnya. Komision artisnya ini adalah Eko Nugroho yang sudah berkolaborasi dengan brand-brand besar di seniman dari Indonesia, seniman dari Jogja gitu ya, berkolaborasi dengan brand-brand besar yang bisa ditemukan di beberapa negara gitu. Karya-karyanya cukup ikonik yang akan kami hadirkan di sana nanti itu ada karya-karya Mas Eko Nugroho yang kami sajikan baik itu dalam bentuk 2 dimensi dan juga 3 dimensi ada di sana. Kemudian yang pasti kalau yang berikutnya adalah soal line up. Line up-nya ini spesial, eksklusif di Asia. Ada Niki gitu. Niki sudah jelas, kami selalu eh, selalu boost Niki ini karena kita tahu ya Niki musisi dari Indonesia yang punya nama besar apa di internasional gitu, dan kami hadirkan dan kami mm, pengen itu ada menjadi pertunjukan yang spesial dengan background Candi Prambanan. Kemudian ada em, apa juga Extraordinary Heroes yang internasional, ada The Rose, ada MLTR, ada Henry Moody yang itu juga dinikmati di anak-anak di Gen Z yang sekarang gitu. Tetapi kami tidak lupa juga musisi-musisi legend yang harus kami hadirkan. Itu yang sangat luar biasa. Kami berhasil untuk meminta Indonesia 6 untuk tampil lagi di Candi Prambanan setelah vakum lama ya gitu ya, tampil di Prambanan Jazz Festival. Kami hadirkan di situ. Itu menjadi salah satu cita-cita kami untuk bisa membawa mereka di situ. Selain musisi-musisi nasional. Selebihnya experience yang lain yang sudah saya sampaikan tadi, berkain ke Prambanan Jazz, Kiss Area, kemudian eh, pasaraya, kuliner dan sebagainya, itu menjadi daya tarik yang lain untuk bisa dinikmati di eh, Prambanan Jazz Festival di tahun ini gitu. Yang pasti ini lebih berwarna lagi,
experience yang baru lagi, berbeda dari tahun yang lalu, dan secara line up ini juga banyak yang fresh, yang baru, yang banyak sekali orang juga akan menikmati Prambanan Jazz Festival di tahun ini, gitu Mas Aji. Iya. Oh iya Mas Taufik, ini untuk tiket yang nanti ini berapa ya? Kemudian mungkin bisa dijelaskan juga pembelian tiketnya seperti apa ya, biar mungkin Mm-mm. yang belum ya bisa segera Iya. beli tiket. Mm-mm. Silakan Mas Taufik. Iya, tiket itu nanti masih bisa didapatkan di tiptip.id gitu secara online, dan harga tiketnya dari festivalnya eh, start dari 750 ya. Oh, di fase yang sekarang presale 3 ini. Kemudian nanti akan geser ke reguler, dan juga ditunggu nanti juga akan ada promo dari eh, apa namanya sponsor kami gitu, mungkin juga nanti bisa memberi ketika pengen lebih ekonomis gitu istilahnya gitu ya. Mungkin ada paket yang disiapkan oleh para sponsor kami untuk ke Prambanan Jazz Festival ini gitu. Jadi secara tiketnya masih tersedia. Ini mungkin hari terakhir untuk di fase presale 3. Besok sudah mulai ada kan di reguler gitu. Iya. Oke, oh ya, tadi saya belum nanya untuk venue gimana? Apakah ada perubahan atau sama seperti tahun lalu? Mm-mm. Beberapa stage-nya bagaimana itu, Mas? Iya, secara seatnya kami sama seperti dengan tahun lalu. Secara wilayah areanya ya, kami menggunakan 3 lapangan gitu. Ada di eh, Brahma, Wisnu, dan kemudian ada lapangan Panahan gitu. Ada satu stage juga. Kemarin kan juga ada 2 stage yang sudah sama besar gitu ya, di lapangan Brahma sama lapangan Wisnu gitu. Kemudian ada satu stage yang kami siapkan, itu stage Selanggam. Itu kami buat lebih intimate, konsep cafe indoor gitu. Yang ada experience tanaman-tanaman, lebih alam, grounding gitu-gitu. Itu yang kemudian menjadi menarik. Dan juga banyak musisi-musisi yang uh, jarang tampil, kami uh, hadirkan di konsep tersebut gitu ya, yang lebih bisa intimate gitu, Mas. Oke, nggak terasa udah 30 menit. Mungkin closing statement yang terakhir ini apa, Mas Taufik, yang Mm. ingin disampaikan menutup perbincangan kita ini? Silakan. Ya, uh-uh. Ya, terima kasih Mas Aji ya. Ya, semoga festival langkah dari Festival Prambanan Jazz Festival itu menjadi sesuatu yang itu bisa bisa menjadi pintu masuk untuk generasi muda, untuk bisa menikmati musik dalam negeri, musik kemudian juga heritage yang kita punya gitu. Terus kemudian nilai-nilai yang bisa eh, disampaikan kepada generasi muda itu cukup efektif melalui Prambanan Jazz Festival ini. Gitu Mas Haji. Ya, sukses Mas Taufik Raharja dari Prambanan Jazz Mhm. Festival. Semoga acaranya lancar. Oke, Mhm. ya, Terima kasih Mas Haji. oke.